Nawas dan kakek yang tersesat. Suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas tengah menikmati suasana pasar yang ramai. Pasar itu dipenuhi dengan suara pedagang yang berteriak mempromosikan barang dagangan mereka, bau rempah-rempah yang harum, dan warna-warni kain yang berkilauan. Abu Nawas, dengan pakaian sederhana dan turban khasnya, berjalan santai di antara kerumunan orang, sambil sesekali menyapa teman-temannya. Namun hari itu, sesuatu yang menarik perhatian Abu Nawas terjadi. Dari kejauhan, ia melihat seorang pria tua yang tampaknya kebingungan. Kakek tersebut mengenakan jubah lusuh, topi usang, dan memegang sebuah tas besar yang tampaknya penuh dengan barang. Ia berdiri di tengah jalan, memandang sekeliling dengan tatapan bingung. Tunggu, apakah itu seorang kakek tersesat? Abu Nawas bergumam pada dirinya sendiri, sambil mendekat. Ia sudah tidak sabar untuk mengetahui apa yang terjadi. Assalamualaikum kakek, sapa Abu Nawas ramah, menghampiri pria tua itu. Apa yang terjadi? Sepertinya kamu kebingungan. Kakek itu menoleh, dan dengan napas terengah-engah ia berkata, Waalaikumsalam Abu Nawas, sungguh malang nasib saya. Saya datang ke pasar ini untuk mencari teman lama saya, tapi sekarang saya malah tersesat. Saya tidak tahu jalan pulang ke rumah saya. Abu Nawas mengamati kakek itu dengan seksama, lalu tersenyum nakal. Oh kakek, kota ini memang sangat besar dan ramai. Jangan khawatir, saya akan membantumu menemukan jalan pulang. Kakek itu tampak sedikit lega. Terima kasih Abu Nawas, saya akan sangat berterima kasih jika kamu bisa menunjukkan jalan pulang saya. Namun, meskipun Abu Nawas menawarkan bantuan, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa sangat tertantang. Bagaimana jika saya membuat perjalanan ini sedikit lebih menarik? Pikirnya dalam hati. Abu Nawas, yang selalu punya cara unik untuk menangani situasi, tidak langsung memberikan bantuan seperti yang diharapkan kakek itu. Sebaliknya, ia mulai membuat rencana untuk menguji kesabaran kakek itu dengan cara yang sangat lucu dan tidak terduga. Kakek, kata Abu Nawas, untuk menemukan jalan pulang yang benar, kadang-kadang kita harus berputar-putar sedikit. Jangan khawatir, saya sudah tahu jalan ini dengan baik. Ikuti saya. Dengan begitu, Abu Nawas mulai berjalan, membawa kakek itu ke jalan-jalan yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan rumah si kakek. Mereka berjalan melewati toko roti yang baru saja memanggang roti segar, berhenti sejenak untuk mencium baunya, dan kemudian melanjutkan perjalanan. Abu Nawas, jalan ini sepertinya bukan jalan pulang saya. Bukankah rumah saya ada di dekat masjid yang besar itu? Tanya kakek itu dengan cemas setelah mereka berjalan lebih jauh. Tenang saja kakek, jawab Abu Nawas dengan percaya diri. Kadang-kadang kita perlu sedikit berputar-putar untuk menemukan jalan yang tepat. Jangan terburu-buru, nikmati perjalanan ini. Dengan senyum lebar di wajahnya, Abu Nawas memandu kakek itu melewati berbagai gang yang semakin sempit, jalan-jalan yang penuh keramaian, dan bahkan pasar ikan yang bau amisnya hampir membuat mereka berhenti. Abu Nawas, saya rasa saya sudah terlalu jauh, kata kakek itu, mulai bingung dan tampak khawatir. Apakah kita benar-benar menuju rumah saya? Abu Nawas hanya tertawa ringan. Kakek, kadang-kadang kita harus melangkah jauh untuk menemukan tempat yang kita tuju. Jangan khawatir, rumahmu tidak akan jauh dari sini. Kakek itu hanya bisa menggelengkan kepala, tapi ia mulai merasa bingung. Dia tidak tahu apakah Abu Nawas benar-benar tahu arah, atau malah sedang bersenang-senang dengan kebingungannya. Setelah beberapa jam berkeliling, kakek itu mulai merasa cemas. Abu Nawas, saya rasa saya sudah benar-benar tersesat. Saya tidak tahu lagi di mana rumah saya. Bukankah tadi kamu bilang akan menunjukkan jalan pulang? Abu Nawas, yang melihat bahwa kakek itu mulai panik, akhirnya berhenti dan menghadapinya. Kakek, aku tahu ini mungkin membuatmu bingung, tapi ada satu hal yang ingin aku ajarkan padamu. Terkadang kita memang merasa tersesat, tetapi bukan berarti kita tidak akan kembali ke jalan yang benar. Kakek itu memandang Abu Nawas dengan bingung. Apa maksudmu Abu Nawas? Abu Nawas menunjuk ke sebuah gang kecil di depan mereka. Kadang-kadang kita harus melewati jalan-jalan yang panjang dan berliku. Tetapi setiap langkah yang kita ambil mengajarkan kita sesuatu. Jika kita selalu terburu-buru untuk menemukan jalan pulang, kita mungkin melewatkan banyak hal berharga di sepanjang perjalanan. Kakek itu merenung sejenak. Aku mengerti Abu Nawas. Jadi kamu sebenarnya ingin aku belajar bahwa perjalanan itu penting, bukan hanya tujuan akhirnya. Betul sekali, jawab Abu Nawas. Terkadang kita terlalu fokus pada tujuan,
Padahal perjalanan itu sendiri yang memberi kita pelajaran dan kebahagiaan. Sekarang mari kita lihat ke sekitar kita. Setelah sedikit berjalan, mereka tiba di sebuah jalan yang familiar bagi kakek. "Ini rumah saya," seru kakek itu dengan penuh kegembiraan. "Ternyata saya tidak terlalu jauh. Terima kasih, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum dan menepuk bahu kakek itu. "Sama-sama, kakek. Semoga perjalananmu hari ini mengajarkanmu untuk menikmati setiap langkah, bukan hanya sampai ke tujuan." Kakek itu tertawa dan berkata, "Kamu memang selalu punya cara untuk membuat perjalanan menjadi lebih berarti, Abu Nawas. Terima kasih banyak." Setelah itu, Abu Nawas berbalik dan berjalan pulang dengan senyum lebar. Terkadang, kebingungan dan tawa adalah cara terbaik untuk mencapai tujuan, bahkan jika itu hanya pelajaran kecil dalam hidup. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan kebingungan dan tawa, kakek itu akhirnya berdiri di depan rumahnya. Matahari sudah mulai terbenam, dan langit Baghdad berubah menjadi oranye keemasan. Kakek itu menatap rumah kecilnya dengan perasaan campur aduk, lega, tapi juga terkejut dengan perjalanan yang baru saja dia jalani. Abu Nawas berdiri di sebelahnya, tersenyum lebar. "Lihatlah kakek, kita sudah sampai. Tapi, aku rasa perjalanan ini memberikan pelajaran yang lebih penting daripada hanya sekadar pulang ke rumah." Kakek itu mengangguk dengan senyuman lebar di wajahnya. "Benar, Abu Nawas, sungguh aku tidak menyangka perjalanan ini penuh dengan kejutan. Awalnya aku berpikir kamu membingungkanku dengan sengaja, tetapi akhirnya aku mengerti maksudmu." Abu Nawas menepuk pundaknya dengan lembut. "Tidak, kakek. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa dalam setiap langkah, ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Terkadang kita merasa tersesat, tetapi justru itu yang membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia sekitar kita." Kakek itu tersenyum bijaksana. "Aku merasa seperti perjalanan ini memberi aku lebih dari sekadar jalan pulang. Aku merasa lebih hidup, lebih ceria, dan lebih siap menghadapi hari-hari ke depan." Abu Nawas tertawa. "Itulah yang kuharapkan, kakek. Semua orang selalu berfokus pada tujuan mereka, tetapi perjalanan itu sendiri adalah bagian yang tak kalah penting. Kita seringkali melewatkan keindahan, pelajaran, dan kebahagiaan yang datang di sepanjang jalan." Kakek itu menghela napas panjang, merasa sangat berterima kasih. "Terima kasih, Abu Nawas. Aku akan selalu mengingat perjalanan ini. Hari ini aku belajar lebih banyak tentang diriku, tentang hidup, dan bahkan tentang cara menikmati kebingungan." "Begitulah hidup, kakek," jawab Abu Nawas dengan senyuman lebar. "Kadang kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, tapi jika kita menikmati setiap langkahnya, semuanya akan terasa lebih indah." Kakek itu mengangguk sekali lagi, penuh pemahaman. "Aku akan menceritakan kisah ini kepada teman-temanku. Mereka pasti akan tertawa, tapi aku tahu mereka akan memahami pesan yang lebih dalam." Abu Nawas tersenyum lebar. "Itulah tujuan hidup kita, kakek. Menceritakan kisah yang membuat orang tertawa dan berpikir, sementara kita belajar sesuatu yang lebih berarti. Jangan pernah meremehkan kebingungan atau jalan berliku. Itu mungkin membawa kita pada pelajaran hidup yang lebih besar." Kakek itu melangkah ke pintu rumahnya dan membuka dengan senyuman. "Sampai jumpa, Abu Nawas. Semoga setiap langkah yang kamu ambil membawa kebahagiaan bagi orang lain." Abu Nawas melambaikan tangan. "Sampai jumpa, kakek. Semoga perjalananmu selalu penuh dengan kebijaksanaan, meskipun kadang-kadang membingungkan." Setelah itu Abu Nawas melangkah pergi, kembali ke jalan yang sama, namun dengan perasaan yang jauh lebih ringan dan bahagia. Langit malam yang indah di atas Baghdad memberikan ketenangan, dan Abu Nawas merasa bahwa setiap perjalanan, sekecil apapun itu, membawa makna yang lebih dalam. Saat berjalan pulang, Abu Nawas mulai merenung. Terkadang kita terlalu sibuk mencari jalan yang tepat dan tujuan yang jelas, tetapi mungkin yang paling penting adalah cara kita menikmati perjalanan tersebut. Kebingungan, tawa, dan kadang-kadang kesalahan, semuanya adalah bagian dari kehidupan yang harus diterima dengan lapang dada. Abu Nawas mengingat betapa banyak orang yang selalu terburu-buru mengejar tujuan mereka, tanpa memberi diri mereka kesempatan untuk menikmati perjalanan itu sendiri. Baginya, pelajaran hari itu bukan hanya tentang bagaimana membantu orang lain, tetapi tentang cara kita menjalani hidup dengan hati yang ringan dan pikiran yang terbuka. Di tengah keramaian pasar yang mulai sepi, Abu Nawas tersenyum. Jika kita bisa belajar untuk tertawa pada kebingungan kita, maka kita telah menemukan kebahagiaan yang sejati.
Abu Nawas dan kucing raja yang hilang. Sultan Harun al-Rasyid adalah penguasa besar, terkenal tidak hanya karena kebijaksanaannya, tetapi juga hatinya yang lembut. Di balik kehebatannya memimpin kerajaan, Sultan memiliki kelemahan yang membuat para penasihatnya heran. Ia sangat menyayangi seekor kucing bernama Manis. Manis bukan kucing biasa. Sultan menemukannya ketika sedang melakukan perjalanan rahasia ke desa kecil. Saat itu hujan deras mengguyur, dan Sultan melihat seekor anak kucing kecil yang kurus dan basah kuyup berlindung di bawah gerobak tua. Sultan merasa iba dan memerintahkan pelayannya untuk membawa kucing itu ke istana. Dalam waktu singkat, Manis menjadi bagian penting dari kehidupan Sultan. Warna putih bersih kucing itu dengan garis emas di ekornya memberi kesan seolah-olah Manis adalah hewan istimewa yang diberkati. Manis sering terlihat duduk di singgasana kecil, di samping Sultan, selama pertemuan penting. Bahkan para utusan kerajaan yang datang dari negeri jauh tahu bahwa menyenangkan hati Sultan berarti juga menyenangkan hati Manis. Namun, Manis memiliki kebiasaan yang membuat seluruh istana bingung. Ia gemar berpetualang. Manis seringkali keluar dari istana tanpa diketahui. Kemudian kembali setelah beberapa hari dengan bulu yang kotor, tetapi wajah yang tampak puas. Sultan memaklumi kebiasaan ini, tetapi tetap khawatir setiap kali Manis menghilang. Hari itu terasa berbeda di istana Harun al-Rasyid. Biasanya suara gemerincing lonceng kecil di leher Manis selalu terdengar di sepanjang koridor istana. Namun, pagi itu, istana diliputi keheningan. Sultan menyadari sesuatu yang tidak biasa saat ia duduk di meja sarapannya. Tidak ada suara Manis menggesekkan tubuhnya di kaki Sultan, memohon potongan kecil daging ayam. "Di mana Manis?" tanya Sultan kepada pelayan yang berdiri di dekatnya. Pelayan itu bingung. "Hamba tidak tahu, Baginda. Biasanya Manis sudah berada di dapur pagi-pagi, menunggu makanannya." Kekhawatiran mulai meliputi Sultan. Ia segera memanggil seluruh pelayan dan pengawal istana. "Carilah Manis. Aku tidak ingin ada yang kembali tanpa kabar tentang kucingku." Para pelayan dan pengawal mulai mencari di seluruh sudut istana. Dari taman bunga hingga gudang penyimpanan, dari kamar para pelayan hingga kandang kuda, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada jejak Manis. Sultan mulai cemas. "Bagaimana mungkin kalian tidak bisa menemukan seekor kucing di istana ini?" teriak Sultan dengan marah. Penasihat utama Sultan mencoba menenangkan hatinya. "Baginda, mungkin Manis hanya keluar sejenak seperti biasanya. Kita pasti akan menemukannya dalam waktu singkat." Namun, hari berganti menjadi malam, dan tidak ada tanda-tanda kembalinya Manis. Sultan yang biasanya penuh wibawa, kini terlihat gelisah. Ia bahkan memerintahkan para penjaga untuk mencari kucing itu di luar istana. Tetapi pencarian itu tidak membuahkan hasil. Sultan Harun al-Rasyid tidak bisa tidur malam itu. "Manis adalah bagian dari hidupku. Tanpa dia, istana ini terasa sepi," gumam Sultan kepada dirinya sendiri. Keesokan harinya, para penasihat istana berkumpul untuk membahas situasi tersebut. Salah satu penasihat yang dikenal cerdik berkata, "Baginda, ada satu orang di kerajaan ini yang mungkin dapat membantu Anda. Dia adalah Abu Nawas." Sultan terdiam sejenak, mengingat reputasi Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya. "Dia memang sering membuatku tertawa, tapi apakah dia bisa menemukan Manis?" "Dia mungkin satu-satunya yang mampu, Baginda," jawab penasihat itu. Sultan memerintahkan para penjaga untuk memanggil Abu Nawas. Ketika utusan datang ke rumahnya, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya, menikmati secangkir teh. "Abu Nawas, Sultan Harun al-Rasyid memanggilmu. Ini perintah mendesak," kata utusan itu. Abu Nawas tersenyum. "Kalau Sultan memanggilku, berarti ada masalah besar yang harus kuselesaikan. Mari kita pergi." Di hadapan Sultan, Abu Nawas membungkukkan badan dengan sopan. "Baginda, apa yang membuat Anda memanggil hamba hari ini?" Sultan segera menjelaskan situasinya. "Kucingku, Manis, hilang. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Aku butuh kau untuk menemukannya, Abu Nawas. Kau adalah harapan terakhirku." Abu Nawas mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Baginda, menemukan kucing yang hilang adalah tugas yang sulit, tetapi tidak mustahil. Beri hamba 3 hari, dan izinkan hamba bertindak dengan cara hamba sendiri." "Baiklah," kata Sultan. "Tetapi ingat, jika kau gagal, aku tidak akan memaafkanmu."
Abu Nawas memulai pencariannya dengan berjalan ke desa-desa di sekitar istana. Ia berbicara dengan penduduk setempat, mengajukan pertanyaan sederhana tentang keberadaan kucing putih dengan garis emas di ekornya. "Apakah kalian melihat kucing seperti itu?" Beberapa orang menjawab dengan jujur bahwa mereka belum pernah melihatnya. Yang lain justru tertawa, menganggap pertanyaan itu aneh. Namun, Abu Nawas tidak menyerah. Ia terus mengumpulkan informasi. Di salah satu desa, ia bertemu seorang penjual susu. "Kucing seperti itu? Ah, aku pernah melihat kucing mirip deskripsimu di dekat pasar pinggiran kota. Kucing itu sering mencuri susu dari mangkukku," kata penjual itu sambil menggelengkan kepala. "Ah, ini mungkin petunjuk penting," pikir Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar yang disebutkan oleh penjual susu. Pasar itu ramai dengan pedagang dari berbagai tempat. Ada yang menjual rempah-rempah, perhiasan, bahkan hewan peliharaan. Abu Nawas berjalan mengelilingi pasar dengan teliti, tetapi tidak menemukan tanda-tanda kucing yang cocok dengan deskripsi manis. Ia memutuskan untuk menggunakan akalnya. Abu Nawas mendekati salah satu pedagang dan membeli sebuah karung besar. Ia juga membeli sebuah lonceng kecil yang mirip dengan lonceng manis. Lalu ia berdiri di tengah pasar dan mulai berseru, "Siapa yang bisa menemukan kucing putih dengan garis emas di ekornya akan mendapatkan hadiah besar dari Sultan." Orang-orang di pasar mulai ribut. Mereka saling mendorong, berusaha mencari kucing itu. Beberapa bahkan mulai menyebutkan nama pedagang yang mungkin pernah melihatnya. Di hari terakhir, Abu Nawas kembali ke pasar dengan membawa karung besar yang terlihat penuh. Ia mengumumkan bahwa di dalam karung itu ada hadiah emas seberat kepala kucing untuk siapapun yang membawa kucing putih dengan garis emas di ekornya. Seorang anak kecil yang mendengar pengumuman itu tiba-tiba teringat sesuatu. "Tuan, aku pernah melihat kucing seperti itu di belakang toko ikan. Kucing itu sering mencuri ikan dari pedagang di sana," katanya. Abu Nawas tersenyum. "Tunjukkan jalannya, anak muda." Anak itu membawa Abu Nawas ke sebuah gang kecil di belakang toko ikan. Di sana mereka melihat Manis sedang asyik mengunyah kepala ikan yang dicurinya. "Manis, dasar nakal," seru Abu Nawas sambil tertawa. Abu Nawas membawa Manis kembali ke istana. Sultan Harun al-Rasyid yang melihat kedatangan mereka langsung melompat dari singgasananya. "Manis, kau kembali." Sultan memeluk Manis dengan penuh kasih, lalu memandang Abu Nawas. "Kau luar biasa, Abu Nawas. Katakan, apa yang kau inginkan sebagai hadiah?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baginda, melihat Anda bahagia sudah cukup. Tapi jika boleh, izinkan hamba mengambil sedikit makanan dari dapur istana." Sultan tertawa. "Kau terlalu rendah hati. Ambillah apapun yang kau inginkan dari istana." Namun, Abu Nawas tetap pada permintaannya. Ia hanya ingin Sultan tahu bahwa ia selalu siap membantu kapanpun dibutuhkan. Cerita tentang bagaimana Abu Nawas menemukan Manis menjadi bahan pembicaraan di seluruh desa. Orang-orang kagum dengan kecerdikannya, sementara Sultan kembali menikmati kebahagiaan bersama kucing kesayangannya. Manis, meskipun tetap nakal, kini lebih sering berada di istana, seperti tahu bahwa petualangannya yang lalu hampir membuat seluruh kerajaan kacau balau. Nawas dan sapi yang bijaksana. Pada suatu hari yang panas di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon di halaman rumahnya, menikmati angin sepoi-sepoi yang datang dari arah sungai. Seperti biasa, ia sedang merenung, berpikir tentang berbagai cara untuk menghibur dirinya sendiri dan orang lain dengan kecerdikannya. Tak jauh dari tempatnya duduk, pasar kota sedang ramai dengan suara pedagang, pembeli, dan anak-anak yang berlarian. Namun tiba-tiba sebuah keributan terdengar dari pasar. Abu Nawas penasaran dan memutuskan untuk mendekat, mengamati situasi yang sedang terjadi. Ketika ia tiba di pasar, ia melihat sekelompok orang berkumpul mengelilingi seorang petani yang tampak bingung dan sedikit tertekan. "Kenapa keributan ini?" tanya Abu Nawas kepada salah satu orang yang ada di sana. Orang itu menjawab, "Petani itu membawa sapi ke pasar untuk dijual. Namun sapi itu sangat aneh, ia tampak sangat bijaksana. Orang-orang di sini mengatakan bahwa sapi itu bisa berbicara, bahkan memberi nasihat. Itu sebabnya semua orang berkumpul untuk mendengarkan sapi tersebut." Abu Nawas, yang terkenal dengan rasa ingin tahunya yang tinggi, merasa tertarik. "Sapi yang bisa berbicara?" gumamnya. "Menarik sekali. Saya harus melihatnya dengan mata kepala saya sendiri." Abu Nawas mendekati petani dan sapi yang dimaksud.
Petani itu tampak cemas karena banyak orang yang mengelilinginya, menanyakan berbagai hal kepada sapi itu. Abu Nawas tersenyum dan berkata kepada petani, "Jangan khawatir, saya akan mengurus ini." Petani itu mengangguk dengan ragu. "Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan Tuan Abu Nawas. Setiap orang ingin mendengar sapi ini berbicara, tapi saya tidak tahu apakah itu akan berhasil." Abu Nawas menatap sapi itu dengan cermat. Sapi itu berdiri dengan tenang, matanya penuh kebijaksanaan. "Baiklah," kata Abu Nawas, "biarkan saya berbicara dengan sapi ini terlebih dahulu." Dengan langkah mantap, Abu Nawas berdiri di depan sapi dan mulai berbicara. "Sapi yang bijaksana, kabarkanlah apa yang ada di dalam hatimu. Berikanlah nasihat untuk orang-orang yang mengelilingimu." Tentu saja sapi itu tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya berdiri diam dan menatap Abu Nawas. Semua orang yang hadir di pasar mulai merasa kecewa dan mulai bersorak, tidak sabar menunggu kata-kata bijak dari sapi yang terkenal itu. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia tersenyum dan melanjutkan, "Saya tahu bahwa Anda pasti memiliki alasan untuk diam, sapi yang bijaksana. Terkadang tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban, dan tidak semua masalah membutuhkan kata-kata." Tiba-tiba suasana menjadi hening. Semua orang yang sebelumnya ribut mulai terdiam dan mulai berpikir tentang kata-kata Abu Nawas. Mereka mulai menyadari bahwa terkadang diam adalah jawaban yang paling bijaksana. Setelah Abu Nawas mengungkapkan kata-katanya yang penuh hikmah kepada sapi tersebut, suasana pasar yang tadinya ramai dengan suara orang-orang yang bertanya kepada sapi itu, kini menjadi hening. Semua orang mulai memperhatikan Abu Nawas, yang sepertinya tahu bagaimana cara menenangkan kerumunan yang gelisah. Di antara kerumunan, beberapa orang mulai berpikir lebih dalam tentang apa yang telah dikatakan Abu Nawas. Sapi itu tetap berdiri diam, tetapi sikap tenangnya justru memberikan efek yang luar biasa. Orang-orang yang tadinya bersemangat mencari jawaban dari sapi yang bijaksana itu sekarang mulai menyadari sesuatu yang lebih penting. Kebijaksanaan tidak selalu berarti berbicara, melainkan juga memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan hati dan berpikir sebelum bertindak. Abu Nawas dengan senyum kecil di wajahnya melanjutkan kata-katanya. "Sapi ini, meskipun tidak mengeluarkan sepatah kata pun, telah mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Kadang-kadang kebijaksanaan datang dalam diam, bukan dalam kata-kata. Ada kalanya kita terlalu banyak berbicara dan akhirnya kehilangan makna dari apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan." Beberapa pedagang yang sebelumnya sempat terkejut oleh sikap sapi yang bisa berbicara kini mengangguk perlahan. Mereka mulai memahami bahwa bukan hanya kata-kata yang bisa membawa makna, tetapi tindakan dan cara kita menghadapinya juga sangat penting. Abu Nawas melanjutkan, "Bukan berarti sapi ini tidak memiliki kebijaksanaan. Sapi ini mengajarkan kita bahwa tidak selalu segala sesuatu harus dijelaskan. Ada kalanya kita cukup dengan keheningan untuk membuat kita berpikir lebih dalam." Kerumunan mulai tenang, dan meskipun mereka masih terpesona dengan keheningan sapi itu, mereka mulai merasakan kedamaian dalam hati mereka. Beberapa orang yang tadinya hanya datang untuk melihat sapi itu berbicara, mulai berpikir tentang kehidupan mereka sendiri. Mereka sadar bahwa mereka seringkali terlalu terburu-buru untuk mencari jawaban dalam hidup, tanpa memberi waktu untuk merenung. Petani yang sejak awal tampak cemas, kini merasa sedikit lega. Ia melihat bagaimana Abu Nawas dengan bijaksana mengendalikan situasi tanpa perlu membuat keributan lebih lanjut. "Terima kasih Abu Nawas," kata petani itu dengan suara rendah. "Saya merasa lebih baik sekarang." Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terkadang kita hanya perlu melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, dan kita akan menemukan kebijaksanaan yang tidak kita duga." Namun, di tengah kebijaksanaan yang perlahan meresap ke dalam hati orang-orang itu, Abu Nawas merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia tahu bahwa meskipun kebijaksanaan yang diberikan sapi itu sudah cukup menginspirasi, masalah utama petani, yakni menjual sapinya, belum selesai. Petani itu masih kesulitan mendapatkan pembeli. Sambil merenung, Abu Nawas berpikir untuk melangkah lebih jauh. Tapi bagaimana jika kebijaksanaan ini tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang diam, melainkan sesuatu yang lebih berharga? Bagaimana jika kita bisa mengubah persepsi orang-orang tentang sapi ini? Pikirnya. Setelah kerumunan mulai menyadari makna dari kebijaksanaan sapi yang diam, Abu Nawas memutuskan untuk membawa sapi itu ke istana Sultan Harun al-Rashid yang dikenal sangat tertarik dengan kejadian-kejadian aneh dan penuh teka-teki.
Sultan selalu ingin mendengarkan cerita-cerita baru yang menghibur, dan siapa tahu kejadian ini bisa menjadi peluang bagi petani untuk menjual sapinya dengan harga yang pantas. Abu Nawas mengajak petani itu untuk menemui Sultan. "Mari kita pergi ke istana, mungkin Sultan akan tertarik untuk melihat sapi yang bijaksana ini," kata Abu Nawas sambil tersenyum licik. "Di sana, kita bisa berbicara lebih banyak tentang nilai kebijaksanaan yang tersembunyi." Petani itu, yang sudah merasa cemas sejak awal, hanya bisa mengikuti langkah Abu Nawas tanpa banyak bicara. Mereka berdua berjalan melewati jalan-jalan yang ramai menuju istana. Saat tiba di gerbang istana, pengawal yang menjaga pintu segera mengenali Abu Nawas dan dengan cepat memberi jalan untuk mereka. Di dalam istana, Sultan Harun al-Rasyid sedang duduk di singgasana, dikelilingi oleh para penasihatnya. Abu Nawas dan petani itu dipersilakan masuk. "Apa yang kalian bawa, Abu Nawas?" tanya Sultan dengan nada penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Baginda Sultan, saya membawa sesuatu yang sangat menarik. Seorang petani di pasar memiliki sapi yang sangat bijaksana, dan saya ingin menunjukkan kepada Baginda betapa luar biasanya sapi ini." Sultan, yang selalu tertarik pada hal-hal yang aneh dan unik, langsung memerintahkan agar sapi itu dibawa ke halaman istana. "Bawa sapi itu ke sini, saya ingin melihatnya." Di halaman, sapi itu berdiri dengan tenang, seperti sebelumnya. Semua mata tertuju padanya, dan mereka menunggu sesuatu yang ajaib terjadi, sebuah perkataan atau sebuah keajaiban. Namun, sapi itu tetap diam. Abu Nawas, dengan senyum kecil di wajahnya berkata, "Sapi ini, seperti yang Anda lihat, tidak berbicara, tapi mungkin itu adalah kebijaksanaan yang paling besar dari semua yang kita cari." Sultan memandang sapi itu dengan sedikit kekecewaan. Apakah sapi ini benar-benar bijaksana? Mengapa ia tidak mengucapkan sepatah kata pun? Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Terkadang kebijaksanaan datang bukan dalam bentuk kata-kata, tetapi dalam bentuk tindakan. Ini adalah kesempatan kita untuk belajar tentang keheningan dan ketenangan. Bukankah kita sering terlalu sibuk berbicara dan tidak memberi ruang untuk berpikir dengan tenang?" Sultan yang cerdas itu mulai memahami pesan yang disampaikan Abu Nawas. "Saya mengerti," kata Sultan. "Kadang-kadang kita terlalu banyak mencari jawaban dalam kebisingan, padahal jawaban itu bisa datang dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu keheningan." Namun, masalah petani belum selesai. Ia masih ingin menjual sapinya. Abu Nawas berpikir sejenak dan kemudian berkata kepada Sultan, "Baginda, saya rasa sapi ini tidak hanya memiliki kebijaksanaan, tetapi juga potensi untuk memberikan manfaat. Saya yakin sapi ini akan menjadi tambahan yang luar biasa bagi taman istana Baginda. Apa yang Baginda pikirkan?" Sultan yang bijaksana itu mengangguk. "Baiklah, saya akan membeli sapi ini dari petani ini. Tetapi saya juga ingin melihat apakah sapi ini benar-benar membawa manfaat lebih bagi kita." Abu Nawas kemudian berbalik kepada petani dan berkata, "Lihatlah, Baginda Sultan tertarik untuk membeli sapimu. Kebijaksanaan bukan hanya tentang berbicara, tapi juga tentang memberi manfaat. Hari ini, sapi ini telah menunjukkan bahwa kebijaksanaan datang dengan cara yang sangat berbeda." Petani itu, yang tadinya ragu dan cemas, kini merasa lega dan bahagia. Ia menerima tawaran Sultan dengan rasa syukur yang mendalam. Setelah transaksi selesai, petani pergi dengan hati yang ringan, sementara Abu Nawas dan Sultan tertawa bersama-sama, mengetahui bahwa kadang-kadang kebijaksanaan tidak datang dengan cara yang kita harapkan. Sapi yang bijaksana itu tetap berada di istana, memberikan ketenangan dan keheningan yang dibutuhkan di tengah hiruk-pikuk kehidupan istana. Dan seperti biasa, Abu Nawas sekali lagi berhasil menyelesaikan masalah dengan cara yang penuh kecerdikan dan kebijaksanaan. Setelah kejadian itu, Abu Nawas kembali ke kedai teh kecilnya, sambil tertawa sendiri. Ia tahu bahwa cerita ini akan menjadi bahan perbincangan di seluruh Baghdad. Tetapi lebih dari itu, ia merasa puas, karena ia telah mengajarkan orang-orang tentang pentingnya kebijaksanaan yang tidak terucapkan dan pentingnya memberi manfaat kepada orang lain, bahkan dari hal yang tampak sederhana seperti seekor sapi. Sementara itu, petani yang dulunya bingung dan cemas kini merasa lega. Ia tidak hanya berhasil menjual sapinya, tetapi juga mendapatkan pengakuan atas kebijaksanaan yang tampaknya dimiliki oleh sapi tersebut. Ia berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah membantunya melihat nilai yang lebih besar dari sekadar kata-kata. Sapi yang bijaksana itu tetap menjadi simbol kebijaksanaan yang tak terucapkan, dan kisahnya terus diceritakan dari mulut ke mulut, menginspirasi banyak orang di kota Baghdad.
Dan seperti biasa, Abu Nawas tetap melanjutkan hidupnya dengan cara yang sederhana namun penuh kecerdikan, selalu siap untuk memberi pelajaran dan tawa kepada siapapun yang bertemu dengannya.